الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا على كل حال. اللهم صل وسلم على عبدك المجتبى المصطفى حبيبنا سيدنا ومولانا محمد حبيب الله رب العالمين وإمام البر المحجلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, Alhamdulillah marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menitipkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Di antara nikmat yang agung adalah nikmat iman. Alhamdulillah kita masih beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga nikmat Islam, alhamdulillah kita masih beragamakan Islam, mentuhankan Allah, bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kedua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tidak terasa waktu demi waktu perputaran begitu cepat sehingga kita tidak terasa lagi akan berpisah daripada bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana dilahirkan kekasih Allah, bulan di mana kita berharap nantinya kelak di hari kiamat kepada orang yang sangat kita harapkan dambakan syafaatnya. Maka pada bulan inilah, tepatnya 12 Rabiul Awal 14 abad yang telah lalu, dilahirkan kekasih kita, juga Nabi kita, juga yang akan memberikan syafaat kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, memasuki daripada bulan Maulid, di mana tempat di bumi Allah Subhanahu wa taala digemakan sholawat, syair pujian cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga alhamdulillah mungkin daripada kita, sebagian daripada kita juga sering berhadir daripada majelis maulidnya Nabi Muhammad SAW. Kita berharap daripada pelaksanaan maulid yang entah kita hadiri atau yang kita adakan di rumah kita, di mushola kita, atau di majelis kita masing-masing, adalah mendatangkan kebahagiaan demi kebahagiaan, ketenangan demi ketenangan, sehingga kita melalui kehidupan di dunia ini selalu dalam keadaan ridho dan tenang dan senang akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita memuliakan dan mengagungkan daripada hambanya, daripada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita juga dikumpulkan di perkumpulan yang sederhana ini, namun perkumpulan apapun jenisnya, entah itu perkumpulan banyak dihadiri jamaahnya atau perkumpulan yang sedikit jamaahnya, itu nilainya tergantung dan tergantung daripada untuk siapa dan karena siapa perkumpulan itu diadakan. Manakala yang diadakan perkumpulan untuk kepentingan dunia, diniatkan untuk mendapatkan jabatan, diniatkan untuk mendapatkan perhatian dari manusia, maka perkumpulan seperti itu tidak memiliki nilai kualitas
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakala perkumpulan itu dihiasi, diceritakan, dikisahkan tentang kekasih Allah, tentang Nabi Muhammad, juga tentang para aulia, tentang akhlak-akhlak mereka, sehingga yang hadir di dalam perkumpulan itu merasa terpanggil jiwanya untuk suka atau katuju dengan orang yang diceritakan akan akhlaknya, budi pekertinya, dan tutur katanya, pergaulannya dalam sehari-hari, sehingga perkumpulan itu tidak akan mendatangkan kesengsaraan bagi orang yang datang di dalamnya. Bahkan orang yang hadir di dalamnya akan diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat-rahmat yang berhadir bagi orang yang di dalamnya. Begitulah perkumpulan-perkumpulan yang ada di dunia ini. Jadi tergantung kepada kita memilih mana perkumpulan yang baik buat kita, buat masa depan kita, bukan hanya masa depan di dunia, tetapi masa depan di akhirat. Masa depan di dunia hanyalah berlaku antara 70 tahun, 80 tahun. Tetapi masa depan di akhirat itu abadan sarmada, kekal abadi, tiada henti-hentinya. Maka tergantung dari mana perkumpulan. Di dunia kita berkumpul dengan orang yang tidak baik akhlaknya, mempunyai niat-niat kepentingan pribadi, atau mempunyai rencana-rencana yang tidak baik, maka akan dikumpulkan juga lah kita akan dengan orang yang sejenisnya. Tetapi perkumpulan yang kita adakan walaupun sederhana, tidak banyak orangnya, tapi yang disebutkan di situ nama Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, keseharian Nabi Muhammad, rindunya Nabi Muhammad, sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya, maka sesuai dengan janji yang pernah keluar sabda daripada lisan yang mulia, yaitu lisannya Nabi Muhammad. Bukankah kita sering mendengar hadis ini, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu, kata Rasul, akan berkumpul dengan orang yang dia cintai. Boleh saja orang berkumpul dengan partainya, dengan artis-artisnya yang ada di media sosialnya, sehingga dengan perkumpulan pergaulan seseorang manusia bisa membentuk karakter masing-masing dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia tonton. Maka hendaklah kita sebagai muslim carilah tontonan-tontonan yang memberikan karakter rajin beribadah, karakter rendah hati, karakter bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada karakter yang lebih bagus dan lebih utama. Bahkan seorang Yahudi, seorang non-muslim yang bernama Michael Hart, itu di dalam bukunya yang berjudul 1000 in the World, artinya 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Ada Napoleon Bonaparte, ada Sibulan bin Sibulan. Tetapi walaupun dia seorang Yahudi, seorang non-muslim, dikatakan itu dia memang seorang muslim, tetapi yang aneh dan ajaibnya, dia meletakkan nomor 1 di bukunya itu adalah kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Jadi karakter Nabi Muhammad ini semua kalangan bisa memilikinya. Semua individual bisa meniru akan karakter beliau. Walaupun kita meniru, ittiba, mengikuti akan langkah beliau itu tidak mungkin sesempurna yang ada, ya kan? Tidak mungkin kita bisa meniru seluruh akan akhlak Nabi Muhammad SAW. Makanya kita berkumpul
membaca manaqib, membaca maulid, ngaji ilmu, syama'il Rasul penting gitu. Ilmu diceritakan bagaimana sifat keseharian Rasul, bagaimana bentuk tubuh Rasul, sehingga apa? Kita merasa dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu di mana diceritakan bagaimana sejarah Rasul memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dalam kehidupan kita, apalagi kehidupan di akhir zaman ini, kehidupan yang penuh tantangan iman kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tidak jarang gara-gara beda pilihan, gara-gara beda partai, atau gara-gara beda guru, itu bisa membuat seseorang itu berjauhan, terputus di antara mereka ikatan persaudaraan Islamnya. Maka hal itu jauh daripada ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulun pesankan bagi siapa yang punya majelis, yang menyimak daripada streaming ini, ayo kita bersatu. Beda guru boleh, beda majelis boleh, tapi beda panutan, beda qudwah yang sebenarnya sebagus-bagusnya qudwah, sebagaimana Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka janganlah kita mencari qudwah yang lain, janganlah kita mencari suri tauladan yang lain selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang meniru akan akhlaknya Nabi, maka dia akan juga berkumpul dengan Nabi. Tapi hal demikian memang memerlukan yang namanya keinginan keras dan usaha di dalam melawan hawa nafsu kita. Kadang-kadang tidak jarang kita kadang-kadang bersifat malasan untuk hadir di dalam majelis, atau bermalas-malasan di dalam maulid. Kadang-kadang disitulah nilai kedekatan kita kepada Nabi. Kalau kita hadir majelis maulidnya aja koler, berarti kita dengan Rasul itu kurang hubungannya, kurang dekat. Makanya Rasulullah pernah bersabda, inna awla bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Nanti orang yang dekat, kama Rasulullah SAW, yang dekat dengan Nabi, kata Rasulullah SAW, yang lebih utama dengan Nabi itu adalah yang paling banyak salawatnya. Karena kenapa? Dengan banyak salawat kita beda dengan sering kita di dunia mendengarkan musik, ya Allah, mendengarkan joget-joget yang kada bagus, joget-joget yang kada bagus. Itu membentuk daripada karakter kita sebenarnya. Itulah gunanya. Makanya kalau kita dengarkan maulid Rasul itu ternyata membuat hati kita itu terpanggil untuk suka melantunkan syair pujian kepada beliau. Ya kan? Ada yang seperti Syekhuna Zain Abdul Ghani, itu dasar qasidahnya beliau itu tidak pernah apalagi orang tuh tidak pernah bosan orang mendengarkannya. Karena kenapa? Karena yang disebut Nabi Muhammad. Karena yang dipuji siapa? Nabi Muhammad. Karena yang memuji juga orangnya cinta dengan Nabi dan keluarga Nabi. Masya Allah, sangat luar biasa. Kalau menceritakan tentang guru sekumpul itu, karena bisa ulun ceritakan kenapa beliau jadi orang soleh. Karena beliau itu cinta dengan Nabi, dengan keluarganya Nabi. Karena almarhum Abah sendiri itu pernah bertandang, berkunjung kepada rumah beliau. Ya, pernah beliau almarhum Abah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Kaf. Beliau itu pernah dititipi oleh salah satu muhibbin guru sekumpul. Dititipi apa? Untuk dikasihkan kalau nggak salah jas atau jubah. Rupanya yang dititipi tukang jahit. Biasanya
almarhum abah itu suka jahit baju di situ kalau ada pengen jahit baju ke beliau. Ternyata rupanya dengan alasan apa, entah dengan apa, tiba-tiba si penjahit ini menitipkan. Almarhum abah ini kalau ada titipan itu segera ditunaikan, kadang menunggu besok apa gitu lah. Jadi almarhum abah itu tidak seperti kelayakannya banyaknya habib yang biasanya pakai imamah, jubah, pakai sarung, baju haibah dan lain, tidak. Almarhum abah itu seadanya, bahkan cuma pakai kain celana bahan, pakai baju batik kayak itu, ingat, pakai kopiah, mudah itu aja. Jadi ketika beliau sampai di kota Martapura dengan bawa titipan itu, maka beliau langsung menunaikannya, tidak menunggu besok ada. Walaupun capek yang beliau rasakan, jadi beliau tidak sempat habis mandi langsung pakai pakaiannya seperti biasa, pakai celana bahan seperti pegawai itu, pakai baju batik, pakai kopiah, pakai sorban gini, bukan kayak gini sorbannya, kalau berlihat gini diluruskan sini aja. Ketika sampai di pintu gerbang, tentulah orang itu meragukan ini siapa, Habib apa siapa, pakaiannya beda. Makanya jangan sama sekali tertipu dengan bungkus. Ya, kadang-kadang orang melihat bungkusannya jubah kayu ulun loh, dan jangan tertipu ulun tentu. Artinya, nah gitulah menilai orang itu, jangan menilai dari pakaiannya, nilailah daripada akhlaknya, nilailah dengan kelakuannya, berhubunganlah dengan Nabi Muhammad gitu. Jadi ketika sampai di pintu gerbang itu apa yang beliau dapatkan, malahan mau diusir gitu loh. Walhasil itu mau diusir. Tapi ketika ditegur, bukan diusir, ditegur sama penjaganya. Habib biar mengkau tuh berganti baju bagamis yang bagus ya. Ujar abah ulun bagambil. Nah aku orang ini orang wali, orang soleh, ini kan beliau aku pakaian gini. Tiba-tiba ketika beliau berpandang kayak itu, langsung dari pintu gerbang rumahnya Guru Segumpul, langsung datang sidin Guru Segumpul menghampiri abah ulun. Langsung ke depan padahal abah ulun situ ada pada perkenalan tuh penduduk biar siapa ngarannya itu gak ada pernah. Langsung dia Guru Segumpul dapat langsung mengatakan, wahai Habib Muhammad Al-Kab Sahibul Karamah, ayo masuk dulu. Masuk Tapi apa yang beliau dapatkan almarhum abah? Ternyata Guru Segumpul ini kada memberikan sidin apa-apa. Artinya menyulungi wadai Guru Segumpul, olahkan kopi sidin seorang. Bib, kopi apa pian? Kopi yahi ketujulah. Nggih jara bahulut dia olahkan mengaduk sendiri, menuangkan bajunya sendiri, langsung layaknya seorang pembantu terhadap tuannya. Bagaimana di gambaran dia, ya kan? Ini akhlak yang dibawa dan dicontohkan orang yang benar-benar cinta kepada Rasul melalui zuriatnya Nabi Muhammad SAW. Makan dikautakan nasinya. Andai kata tidak abah ulun meminta lawan Guru Segumpul itu, aku bahaya minta basuhkan, pasti dibasuhkan sendiri. Saking akhlaknya itu luar biasa lawan keluarga luar biasa. Kada cukupkah itu? Boleh abah ulun tuh ingat duitnya masih ada nang ini, duitnya nang hasil dari diberi Guru Segumpul ada belanjakan. Ada tuh duitnya tadi ulun kada nak berikan siapa ulun ambilnya. Mon pian ambil molopin aja hilang berkahnya ya. Ulun itu bisa berkah. Jadi dikasih nak mulut itu dikasih. Jadi jangan heran orang yang didatangin Habib itu mengasih adu itu kada heran. Kadang-kadang panutannya siapa? Guru Segumpul. Ini bukan berarti habisnya udah diunjukin duit, dia adalah udah diundang kayak ini kan sudah syukur banget diberikan kesempatan untuk berbicara. Nah itu zaman dahulu tahun 98
dibagi duit 250.000 banyak ada? Banyak ada? Banyak. Nang masih gambar Soeharto, namanya kenapa 50.000-nya Soeharto? Ada duitnya. Nah, sampai dituruhi oleh mama, kada dibelanjakan. Pas boleh 2.000 orang 100.000, tertinggal 150.000 lagi ampun guru. Itulah akhlak-akhlak mulia. Makanya kita jangan sampai tertipu dengan casing. Ya kalau casing bisa aja Samsung, isinya Samsung. Jadi anaklah kita itu menjadikan panutan kita yang mempunyai hubungan dan akhlak seperti akhlaknya orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hendak menuruti akhlaknya Rasul, kada mungkin bisa, tidak mungkin bisa. Cuma sedikit demi sedikit kita harus umpat-umpatan. Tasabbahu bil kirami illam yakun mislahum fatasabbahu fa inna tasabbuha bil kirami falahu katanya. Bermirip-miriplah kalian orang dengan orang yang mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulnya, walaupun kalian kada mirip launinya. Ya Allah, ketujuh pakai minyak harum, ketujuh pakai siwak, diantaranya ya kawan. Tapi kena mau dipadakan orang Habib, jangan lupa mengiyakan. Kalau orang kada Habib nih, ulun ke Kalteng ini mencari juga. Kalau ada Habib-Habib palsu. Jadi pun ada Habib sampai melakukan telepon ulun. Robitah di sini memang ulun tahu, Robitah di sini tahu. Dan ulun channel Robitah pusat juga ada. Jadi daftar Habib palsu itu ada di wadah ulun. Jadi kada gampangan. Jadi siap-siap aja mau jadi ulun belakang palsu, gebuki. Jadi itulah. Kenapa dikatakan orang tuh jadi Habib itu nyaman dia, pikirannya nyaman. Ternyata dasar bujur kada nyaman. Jadi itulah akhlak-akhlak mereka yang bertalian dengan Nabi Muhammad. Maka akan jadi mulialah orang itu, walaupun kita kada seperti mereka. Minimal kita itu kada benci lawan mereka, minimal ada rasa cinta sedikit lawan mereka. Karena dengan rasa cinta itulah nanti akan terlahir keinginan untuk berkumpul dan mengikuti jalan-jalan mereka. Nah, ini saja yang perlu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita seberataan. Semoga sedikit ini bermanfaat bagi ulun rupiah seberataan. Semoga perkumpulan seperti ini mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga mendatangkan daripada pandangan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita seberataan dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat-hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nang bisi penyakit, semoga penyakitnya disembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nang bisi masalah keluarga, urusan hutang piutang, usaha lagi, semoga digampangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita seberataan minta lawan Allah. Jangan berhenti minta dengan permintaan yang ini. Semoga kita seberataan walaupun jauh daripada kata pantas dan layak. Semoga kita seberataan bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad dan melihat wajah Nabi Muhammad SAW di dunia qoblal akhirat, di dunia sebelum di akhirat, dan di akhirat berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW ala halimnya wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وذنبا مغفورا برحمتك يا رب الراحمين. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلى كل حال. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا
معنا ولا حوالنا محروما أن بك نزل برحمتك يا أرحم الراحمين يا نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل إنا نلتمي بهذه الليلة شوقا لحبيبك محمد ورضا بحبيبك محمد farzuqna ru'yata habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami berkumpul di sini tiada lain tidak bukan karena rindu dengan Nabi Muhammad. Maka ya Allah, dengan kemuliaan perkumpulan seperti ini, kemuliaan daripada Nabi Muhammad, cerita dengan akhlak-akhlak Nabi Muhammad, cerita daripada aulia Allah Subhanahu wa taala, semoga sepertaan dapat bermimpi dengan Nabi Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.